Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas sebuah bab tentang fungsi pembangkit dan analisis rekurens. Dengan anggota kelompok 1. Muhammad Wildan Firdaus dengan nomor NIM 2005-204-031. Nomor 2. Cliff Galen Satrio dengan NIM 3 digit terakhir 047. 3. Alfian Dewi Nugraha dengan NIM 3 digit terakhir 011. Bayu Al-Ikhlaswari dengan 3 digit NIM terakhir 073. Norman Jaya Perlaga dengan NIM 3 digit terakhir 053. Duta Alif Gunawan dengan NIM 3 digit terakhir 091. Muhammad Alimul Fadli An-Naufal dengan 3 digit NIM terakhir 109. Definisi. Definisi fungsi pembangkit adalah fungsi yang berbentuk deret kuasa yang digunakan untuk mempresentasikan barisan secara efektif dengan menjadikan suku-suku barisan menjadi koefisien dari variabel X di dalam bentuk formal deret kuasa. Fungsi pembangkit dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Definisi formal fungsi pembangkit biasa untuk suatu barisan sebagai berikut. Fungsi pembangkit biasa untuk barisan A, A1, A2, A3, dan seterusnya adalah deret tak terhingga. Kita dapat mendefinisikan bentuk Gx A0 plus A1X plus A2X pangkat 2 plus A3X akar 3. Selanjutnya, ada pengaplikasian fungsi pembangkit. Nah, fungsi pembangkit dapat digunakan untuk memecahkan relasi rekurensi, misal pada barisan bilangan atau fungsi rekursif. Lalu, memecahkan berbagai masalah perhitungan atau counting. Kemudian, membuktikan identitas kombinatorik, dan aplikasi pada banyak permasalahan tingkat lanjut lainnya. Misalnya, Stirling number, counting polynomials, the money changing problems, counting antar bilangan kombinatorial, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada koefisien binominal perluasan. Misalkan U adalah bilangan real dan K bilangan bulat tak negatif. Maka koefisien binomial diperluas didefinisikan sebagai berikut. U per K sama dengan U dalam kurung U minus 1 dan seterusnya hingga U minus K plus 1 per K faktorial jika K lebih dari 0 atau 1 jika K sama dengan 0. Teorema binomial diperluas. Misal X bilangan real dengan X kurang dari 1 dan U bilangan real, maka 1 plus X pangkat U sama dengan ini. Jika U merupakan bilangan bulat positif, maka teorema binomial diperluas menjadi teorema binomial. Jika diperhatikan, teorema binomial diperluas ini dapat dipergunakan untuk mengubah suatu bentuk non-fungsi pembangkit menjadi bentuk fungsi pembangkit. Metode pecahan parsial. Menjumlahkan pecahan merupakan latihan aljabar yang sudah biasa dan baku. Namun yang menjadi perhatian pada metode ini adalah bagaimana melakukan hal sebaliknya. Metode secara umum yang digunakan untuk mendekomposisikan fungsi rasional dari fx sama dengan px per qx menjadi pecah-pecahan parsial sebagai berikut. Yang ke-1, jika fx tak sejati,
yaitu jika derajat Px paling sedikit sama dengan derajat Qx, bagilah Px dengan Qx, maka diperoleh Fx sama dengan polinom ditambah Nx per dx. 2. Faktorkanlah dx atas hasil kali faktor-faktor linear dan kuadrat yang tak teruraikan dengan koefisien real. Hal ini pasti dapat dilakukan berdasar sebuah teorema dalam aljabar. Yang ketiga, untuk setiap faktor yang berbentuk ax plus b pangkat k, harapkanlah dekomposisinya memiliki banyak suku-suku. K sigma I sama dengan 1 AI per ax plus b pangkat I. Untuk setiap faktor yang berbentuk ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c pangkat m, harapkanlah dekomposisinya mempunyai suku-suku. M sigma J sama dengan 1 B J X plus CJ per AX pangkat W ditambah BX ditambah C pangkat J. Yang 5, tetapkanlah Nx per dx sama dengan jumlah semua suku yang diperoleh dalam langkah-langkah 3 dan 4. Banyaknya konstanta yang harus ditentukan harus sama dengan derajat penyebutnya, yaitu dx. Kalikan kedua ruas persamaan yang diperoleh dalam langkah 5 dengan dx dan selesaikan untuk konstanta-konstanta yang tidak diketahui. Ini dapat diperoleh dengan salah satu dari semua metode. 1. Samakan koefisien dari suku-suku yang derajatnya sama, atau yang kedua, berikan nilai-nilai yang sesuai terhadap perubahan X. Contoh, 6X pangkat 2 dikurang 15X plus 22 per dalam kurung X plus 3, dalam kurung lagi, ini X kuadrat ditambah 2 pangkat 2, sama dengan 1 per X tambah 3 ditambah min X ditambah 3 per X pangkat 2 ditambah 2 ditambah min 5X per X pangkat 2 ditambah 2 tutup kurung pangkat 2. Nggak muncul tulisannya. Fungsi pembangkit dalam relasi rekurensi. Contoh penggunaan fungsi pembangkit dalam relasi rekurensi adalah sebagai berikut. Sebagai contoh di sini adalah tentukan bentuk umum dari sebuah barisan Fibonacci. Nah, untuk solusinya kita lihat di sini ada barisan Fibonacci yang mempunyai bentuk dari fungsi rekursif seperti berikut. Di sini ada AN sama dengan AN negatif 1 plus 2N min 2. Di sini solusinya adalah N lebih besar sama dengan 2. Lalu A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 1. Oke. Fungsi pembangkit dalam relasi rekurensi. Konstruksi fungsi pembangkit untuk barisan Fibonacci sebagai berikut. Di sini ada fungsi Gx sama dengan A0 plus A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A3 X pangkat 3 dan seterusnya. Maka di sini X fungsi G X sama dengan A0 X pangkat 1 plus A1 X pangkat 2 ditambah A2 X pangkat 3 dan seterusnya. Dan di sini ada X kuadrat fungsi Gx sama dengan A1 X pangkat 2 ditambah A2 X pangkat 3 ditambah A3 X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, dari persamaan 3 di atas dari IA sampai 1C diperoleh bahwa fungsi G X dikurangi X3 XG X sama negatif X pangkat 2 GX sama dengan di sini A0 plus dalam kurung A1 dikurangi A0
lalu dikali X pangkat 1, lalu ditambah A2 min A1 min A0 dalam kurung X pangkat 2, ditambah dalam kurung A3 negatif A2 min A0 dalam tutup kurung, lalu dikali X pangkat 3, ditambah dalam kurung lagi A4 min A3 min A2 tutup kurung, lalu dikali X pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Lalu perbandingannya adalah 1 min X pangkat 2 G dalam kurung X sama dengan, kita jabarkan di sini, 0 ditambah 1X ditambah 0X pangkat 2 ditambah 0X pangkat 3 dan seterusnya, dan diperoleh fungsinya adalah G X sama dengan X dibagi A1X X pangkat 2. Fungsi pembangkit dalam relasi rekurensi. Dengan menggunakan metode pecahan parsial, Gx dapat dituliskan sebagai berikut. Gx sama dengan 1 per akar 5 dalam kurung 1 per 1 negatif dalam kurung 1 plus akar 5 per 2 dalam kurung X. Selanjutnya dikurangi 1 per 1 dikurangi dalam kurung 1 dikurangi akar 5 per 2 X. Selanjutnya di bawahnya adalah P sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Selanjutnya adalah Q sama dengan 1 dikurangi akar 5 per 2. Lalu kita memperoleh di sini ada Gx sama dengan 1 per akar 5 dalam kurung 1 per 1 dikurangi Px dikurangi 1 per 1 dikurangi Qx. Selanjutnya, nah di sini ada, karena 1 per 1 dikurangi Px ini sama dengan 1 plus Px plus P pangkat 2 X pangkat 2 ditambah P3 P pangkat 3 X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Di sini selanjutnya ada 1 per 1 dikurangi Qx sama dengan 1 plus Qx plus Q pangkat 2 X pangkat 2 plus Q pangkat 3 X pangkat 3 dan seterusnya. Nah di sini diperoleh akar 5 Gx sama dengan 1 plus Px plus P pangkat 2 X pangkat 2 plus P pangkat 3 X pangkat 3 plus dan seterusnya dikurangi 1 plus Qx ditambah Q pangkat 2 X pangkat 2 plus Q pangkat 3 X pangkat 3 plus ditambah dan seterusnya. Nah selanjutnya di sini akar 5 Gx sama dengan 1 negatif 1 plus dalam kurung P dikurangi Q X plus dalam kurung P pangkat 2 dikurangi Q pangkat 2 X pangkat 2 plus dalam kurung PQ dikurangi Q pangkat 3 X pangkat 3 dan seterusnya. Nah di sini jelas bahwa AN sama dengan P pangkat N dikurangi Q pangkat N per akar 5. Dengan begitu P dan Q adalah sesuai pemisalan di atas. Fungsi pembangkit dalam teknik menghitung. Untuk menjelaskan penggunaan fungsi pembangkit dalam melakukan perhitungan atau counting akan lebih mudah jika diberikan melalui contoh soal. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Tentukan banyak cara membagi 15 kur identik pada 4 orang anak, di mana tiap anak sedikitnya menerima tidak kurang dari 3 kue, tapi tidak boleh lebih dari 5 kue. Solusi. Karena setiap anak hanya diperbolehkan menerima 3 sampai dengan 5, maka fungsi pembangkit untuk tiap anak adalah Gx sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5. Karena ada 4 orang anak, maka fungsi pembangkit menjadi X pangkat 4 X sama dengan X pangkat 3 plus X pangkat 4 plus X pangkat 5 pangkat 3. Karena total ada 15 kue sama dengan, maka yang perlu kita cari adalah koefisien dari X pangkat 15 dari Gx. Jika kita hitung akan diperoleh 16 sebagai jawaban untuk permasalahan di atas. Analisis recurrence. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Yang pertama adalah teks program rekursif terdiri dari 2 bagian. Kedua adalah basis atau basis 0 atau basis 1 yang menyebabkan fungsi berhenti. Ketiga adalah bagian recurrence
mengandung call terhadap fungsi tersebut atau aplikasi dari fungsi dengan parameter penilaian mengecil atau menuju basis. Selanjutnya adalah contoh perhitungan faktorial. Yang pertama adalah faktorial dalam kurung n, return n, if n, else n bintang faktorial dalam kurung n min 1. Yang kedua, langkah pemanggilnya adalah faktorial dalam kurung 5 bintang faktorial dalam kurung 4, 5 bintang dalam kurung 4 bintang faktorial 3. Selanjutnya 5 bintang dalam kurung 4 bintang dalam kurung 3 bintang faktorial dalam kurung 2. Selanjutnya 5 bintang dalam kurung 4 bintang dalam kurung 3 bintang dalam kurung 2 bintang faktorial dalam kurung 1. 5 bintang dalam kurung 4 bintang dalam kurung 3 bintang dalam kurung 2 bintang 1 dalam kurung 5 bintang dalam kurung 4 bintang dalam kurung 3 bintang 2 dalam kurung 5 bintang dalam kurung 4 bintang 6 5 bintang 24 dan hasilnya adalah 120. Oke, mungkin sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan salah penyebutan dalam percontohannya ataupun dalam penulisan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.